Tapi kalau halal kemudian enak berapapun harganya dia bayar, dia mau beli gitu. Tapi kalau yang pertama dia sudah tidak halal, sudah nggak mau dia, Pak. BPJPH itu dibentuk atas amanat Undang-Undang 33 2014. BPJPH berdiri pada tahun 2017. Undang-undang menandakan ada dua transformasi ya. Transformasi otoritas dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI ke pemerintah. Dalam hal ini BPJPH. Transformasi yang kedua adalah dari voluntary ke mandatory, wajib. Jadi kewajiban halal penahapan pertama itu 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Ini tinggal menghitung hari lagi kita akan menghadapi kewajiban halal untuk makanan, minuman dan daging. Nah, kita tahu bahwa makanan, minuman itu yang paling banyak dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat itu asalnya dari unggas dan daging. Apakah unggas dan daging kita sudah halal atau belum? Nah, ini yang perlu kita edukasi ke publik secara masif bahwa umat Islam yang besar di Indonesia, pelaku usaha juga banyak, apalagi UMKM. Apalagi UMK yang jumlahnya 90% dari komposisi UMKM. Jadi pemerintah selain melakukan edukasi, sosialisasi, literasi, edukasi dan publikasi dan fasilitasi anggaran khususnya untuk UMK supaya UMK yang jumlahnya 90% itu bisa dilayani sertifikasi halalnya melalui pembiayaan pemerintah. Karena pemerintah itu anggarannya terbatas, melalui BPJPH, 2 tahun ini ada kuota 1 juta sertifikat halal gratis untuk UMK. Karena nggak cukup kita sinergi kolaborasi dengan kementerian, lembaga di tingkat pusat, BUMN, perbankan, Basnas, dan seterusnya, bahkan dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi UMK yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kenapa? Karena kita ini kan mayoritas penduduk muslim terbesar nomor 2 sekarang. Yang pertama itu Pakistan. Spending muslim itu untuk belanja 3 triliun US dollar. Itu adalah pasar yang menggiurkan bagi pelaku usaha. Kalau pelaku usaha tidak ikut tren global maupun tren domestik halal ini, maka pelaku usahanya akan ditinggal oleh konsumen. Konsumen itu ingin memilih produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Menurut beberapa riset ya menyebutkan, hasil survei juga menyebutkan bahwa pertimbangan konsumen saat ini untuk belanja, untuk makan, pertimbangan yang pertama itu adalah halal atau tidak. Kemudian yang kedua baru rasanya enak atau tidak. Yang ketiga baru harganya. Tapi kalau halal kemudian enak berapapun harganya dia bayar, dia mau beli gitu. Tapi kalau yang pertama dia sudah tidak halal, sudah nggak mau dia, Pak.